di mana tendonnya. Nah, ini kan diperiksa tendonnya di mana. Setelah itu letakkan ini tadi yang saya bilang. Terus kemudian dilihat adanya namanya perluasan. Jadi selain di sini dilihat apakah sampai ada perluasan. Kalau ada perluasan itu berarti refleksnya meningkat. Jadi normal, ini kalau ini normal, nah ini normal 2. 1 ada gerakan tapi tidak terlalu kuat, 0 tidak ada refleks sama sekali. Kemudian untuk tricep tadi posisinya seperti ini, fleksi, kemudian di sini ini mungkin relax, taruh di tangan saya. Nah, ini. Ya. Jangan kalau pukul jangan cuma dipukul, ya dipukul agak keras tapi bukan keras banget, gentle. Ya. Oke, ya. Kemudian untuk yang sebelah, kalau kalian kecil, pasiennya besar banget, muter. Memang lagi artisnya kan dari kanan. Tapi kalau pasiennya bodot, ya, dan sekarang bed rumah sakit itu lebar-lebar, muter. Ya, nggak apa-apa. Ini untuk ini sama. Diperiksa dulu selalu, dipastikan tendonnya di mana. Dilihat apakah ada perluasan. Kemudian itu ya, ada yang tanyakan di sini. Belum? Oke, sekarang refleks patella. Lega artisnya memang ini dibuka, maksudnya dinaikkan, sehingga tempat kita mengetokkan hammer itu kelihatan. Sudah pertanyaannya tadi. Oke, sekarang pin hijau, silakan. Untuk patella, tadi yang saya bilang, lega artisnya harusnya dinaikkan sampai kemudian tendon patellanya ini kelihatan. Ya. Tendon, jadi patella di tendonnya. Supaya kalau saya itu memang kalau di buku mungkin gambarnya tidak seperti itu. Kalau saya ini kayak ini taruh begini, taruh. Karena untuk pemeriksaan refleks itu pasiennya harus rileks. Kalau seperti ini, itu pemeriksa saya merasa nyaman karena menyangga ini juga tidak terlalu berat. Pasiennya juga nyaman karena kalau seperti ini kadang-kadang itu pasien, karena kita nyuruh pasien untuk rileks itu kadang agak susah. Ya. Jadi ini seperti ini, taruh di sini, taruh. Kemudian tadi. Dicari perluasannya sini. Oke, ini kelihatannya tinggi tapi kita lihat nih nggak ada perluasan, jadi ya normal. Seperti ini normal. Dan yang satunya juga ini di sini, taruh di sini. Ya. Lebih enak lagi karena kita harus membandingkan kanan kiri. Kalau pasiennya nggak terlalu besar, kalau kuat langsung dua-duanya. Kalau misalnya di rumah sakit bisa diganjel guling. Ganjel guling, nah ini kan langsung nanti akan bisa membandingkan, oh ini segini. Ini ngangkatnya seberapa, kira-kira kan sama. Supaya langsung bisa dibandingkan kanan kiri. Oke. Ini untuk patella. Kemudian untuk ankle,
untuk Achilles, ya, Achilles itu pasiennya begini, kemudian kita fleksikan. Kamu jangan fleksi, saya yang memfleksikan. Ini diketok di sini. Ini biar enak ditekuk gini dulu. Kadang-kadang ada buku yang ditaruh di sini, agak, kalau nggak perlu, sebenarnya nggak perlu, karena sakit. Ini kalau misalnya ini taruh sini kan sakit, nggak enak, kan nggak enak. Soalnya ini tulang, ya. Sama ini ditekuk gini, kemudian sekarang coba kamu yang nekuk. Nah ini ditekuk. Nah, oke, tekuk ya. Dia yang nekuk, bukan saya yang nekuk. Ya, beda. Lemes. Sekarang saya yang nekuk. Kamu jangan nekuk. Nah, kan? Ini dia nggak dibuat-buat. Coba sekarang kalau ini sekali lagi, ini kamu yang nekuk gini, ya. Nggak ada di sini, nggak. Tapi beda dengan ketika saya yang memfleksikan. Ya. Makanya bisa kelihatan ya kalau pasiennya aktif atau pasiennya pasif. Itu adalah untuk refleks fisiologis, bicep, tricep, patella, Achilles. Tadi saya bilang dinilai kalau normal itu 2, meningkat itu 3, ditandai kalau ada perluasan. Ya, kalau ada perluasan itu 3. 1 kalau menurun refleksnya 0, tidak ada respon gerakan sama sekali. Nah, sekarang kalau sampai 4 itu namanya klonus. Klonus itu ada di ankle sama di patella. Caranya begini, ya. Kemudian diangkat dengan cepat nah, ini harusnya ini tadi ada, seperti ada. Ini deg-deg itu ya. Itu kalau klonus beneran ini terus ada terus. Ya, begini akan gerak-gerak terus ini. Itu kalau sampai klonus itu refleks fisiologis yang sangat meningkat, jadi patologis, nilainya 4 ya. Maka segala sesuatu itu walaupun baik, kalau berlebihan ya jadi tidak baik. Itu sudah rumus, semua seperti itu dalam kehidupan sehari-hari juga gitu. Api dalam jumlah yang cukup untuk masak, untuk kalau kemah itu untuk menghangatkan badan. Tapi kalau terlalu banyak jadi kebakaran. Padahal sama kan api, sama apinya. Tapi karena terlalu banyak berlebihan jadi tidak normal. Sama itu tadi, refleks fisiologis kalau normal 2, tapi kalau berlebihan jadi klonus itu jadi patologis. Ya. Nih, juga. Nah, ini juga jadi klonus. Tapi kalau klonus itu akan terus. Ini kalau yang klonus yang ankle. Sekarang kalau klonus patella itu pegang kanan kiri ini, tendon patella ini kanan kiri, kemudian ditarik ke proksimal, kemudian dihentak ke distal dengan cepat dihentak. Jadi begini ditarik kemudian dihentak. Kalau ada klonus ini patellanya nanti akan gerak-gerak. Sama ini juga nanti begini jadi. Ya, itu dulu. Ada yang bertanyakan untuk refleks fisiologis sama refleks fisiologis itu tadi sama klonus. Belum, ya. Yang pasti ini ya, yang harus belajar ya. Namanya patologis. Jadi harusnya pada orang normal itu tidak ada. Pada pasien jadi ada. Ya. Ada kalau di tangan itu Hoffman dan Tromler. Ini kalau saya ini diekstensikan, 3 jari ini letakkan di sini, kemudian ini ditarik. Ini yang Tromler dihentakkan. Ini positif, lihat. Nah, gerak. Kalau membedakan ini apakah karena sentilan atau bukan? Perhatikan yang ini, yang falang distal.
bisa nggak kalian menggerakkan kepala di starter? Hanya yang di starter. Kan harus dipegang supaya bisa, ya kan? Nah, itu yang membedakan, ya. Lihat, ini kan gerak nih, ini ya. Nih. Oke, ini adalah Tromner, yang ini Hoffman. Oh ada. Tenang aja, nek kok bilateral nggak apa-apa. Lihat yang ini kan dia gerak ini ya, yang sini. Ya, ini yang Tromner, ini yang Hoffman. Khusus untuk Hoffman Tromner, kalau dua-duanya ada, maksudnya dua-duanya positif, bisa normal, bisa abnormal. Khusus Hoffman Tromner. Jadi kalau bilateral bisa normal, bisa abnormal. Tetapi kalau satu sisi itu sudah pasti abnormal. Ya. Kalau hanya ada di satu sisi pasti abnormal. Tapi kalau bilateral bisa abnormal, bisa normal. Jadi seperti tadi Mas Sultan ada dua-duanya kan? Ini ya normal lah, maksud kamu enggak? Ya. Oke. Kemudian pada kaki itu ada beberapa. Pada umumnya pada kaki itu positif kalau jempolnya itu gini, ya. Jempolnya gini, kemudian jari yang lain akan megar. Jempolnya ini nanti ini akan begini, akan begini, kemudian ini yang megar. Mungkin ini nggak megar, yang kaki yang lain, jari yang lain tidak megar, tapi jempolnya itu pasti. Ada beberapa. Babinski itu dari sini, ya, di sini kemudian begini. Kalau ke pasien harus kuat ditekan. Tapi kalau PS atau kalian latihan dengan sesama teman jangan ditekan, sakit, sakit. Ya, jadi gini, tidak perlu cepet-cepetan, enggak, pelan tapi sekali lagi gentle. Nanti di akhir begini, kalau positif ini akan begini. Tadi yang saya bilang, jempolnya begini, kemudian jari yang lain. Tidak selalu yang lain akan megar, tapi yang pasti ini jempolnya harus begini dulu. Ya. Sekali lagi ini dari sini. Ini Babinski. Kalau cedok itu dari malleolus lateralis, kemudian ini. Ya. Semua sama dengan ditekan. Ini juga Babinski, cedok. Kemudian Oppenheim itu dengan ostibia itu bisa begini, bisa begini. Tapi sekali lagi sama dengan kekuatan. Ini gini, positif kalau sama tadi seperti Babinski. Ini Oppenheim. Kemudian ini Gordon gampang. Gastroknya ini dipencet, ditekan sama positif ini. Ya. Gordon, ini Schaefer itu apa namanya ini? Achillesnya ditekan. Kemudian ada Stransky itu jentiknya gini, kemudian Gordon. Yang agak beda adalah Rossolimo dengan Mendelbetro. Rossolimo itu di sini diketok. Kalau tadi kan jempolnya ke sini ya, dorsofleksi. Kalau Rossolimo, kalau positif itu pelantar fleksi, akan ke sini. Jari-jarinya akan begini. Rossolimo di sini diketoknya, sama di os cuboid, kira-kira di atas ini. Positif tadi kalau ada gerak begini. Sekali lagi Babinski, cedok, Oppenheim, Gordon, Schaefer, Rossolimo, Mendelbetro. Oke. Nah, sekarang yang belum adalah sensorik ya.
pemeriksaan raba halus, ada raba kasar, ada suhu, kemudian tekanan, taktil, kemudian ada gerak, rasa, posisi. Ya. Untuk tajam juga. Jadi misalnya sebenarnya kalau sekarang lebih baik menggunakan tusuk gigi. Kita kan kalau bisa sekarang single use ya. Ya ini bisa, tapi kalau misalnya pas kena pasien yang satu kan bisa memindahkan ganti pasien yang lain, bisa memindahkan kalau ada penyakit kulit ya. Jadi karena menjadi tua itu semuanya menjadi atrofi, termasuk gusi. Nah, karena gusinya atrofi, maka gigi, sela-sela gigi ini yang bawah kan jadi ada lubangnya. Jadi sering nyangkut jadinya itu. Nanti kalau kalian akan membutuhkan. Kalau sekarang enggak, nanti akan membutuhkan. Jadi ini kan tajam ya. Nah, sebelumnya kalau di situ pasti akan disuruh apakah ini melukai kita atau tidak, harus dirasakan dulu ya. Kemudian pasiennya diberitahu dulu, Pak, ini nanti akan merasa seperti ini, terasa ya? Oke, boleh misalnya di sini ya. Nah, sekarang Bapak pejam matanya ya. Ini terasa nggak Pak? Terasa di mana? Oke, ini terasa di. Oke, ini di mana? Oke, sekarang terasa nggak? Nggak ada. Ya, jadi harus kadang-kadang harus kalau dia melek kan tahu, oh dikasih rangsangan, makanya harus suruh pejam mata. Ya, sebelumnya nggak apa-apa, buka mata, diajari, diberitahu, nanti akan diberi seperti ini. Setelah itu suruh pejam mata. Sama ini untuk nyeri tajam ya. Kemudian kalau ini bisa dengan tumpul. Kemudian untuk bisa juga dengan suhu panas dan dingin. Panas dan dingin harus dipakai, bisa pakai ini tabung reaksi itu diisi air panas, kemudian satunya dikasih air dingin dan ditempelkan panas atau dingin. Itu sama nanti. Jadi ketika memeriksa sensibilitas itu harus dibandingkan, sekali lagi kanan kiri. Periksa neuro itu selalu bandingkan kanan kiri. Ya, bandingkan kanan kiri tadi, misalnya ini di mana kanan, ini sama enggak ya. Kemudian juga dibandingkan satu sisi, misalnya lengan ini, tetapi dibandingkan misalnya sini dengan sini, lebih terasa mana gitu ya. Jadi dalam satu sisi dibandingkan antar regio, kemudian bandingkan antara kanan dan kiri yang sama, misalnya sini dengan sini harus sama, sini ya sini ya. Jangan sini dengan sini, nanti akan beda. Kemudian dibandingkan antara sini dengan sini. Oke, tadi bisa juga dengan raba halus itu dengan tisu atau kapas. Nanti ini ya, kan di sini ada nih dermatom. Ini. Nah, untuk dermatom itu, yang dipakai patokan adalah dermatom itu yang dipakai patokan adalah papila mama, kemudian umbilikus, kemudian inguinal. Papila mama isik normal, bukan simbah-simbah sing maaf.
payudaranya udah melorot. Ya. Kalau papila mama itu torakal 4, kemudian umbilikus itu torakal 10, inguinal itu L1. Artinya apa? Kalau ada sensitivitasnya terganggu setinggi torakal, ya, misalnya di sini masih tidak terasa tapi setelah sini terasa, berarti setinggi gangguannya setinggi umbilikus. Ya, berarti setinggi torakal 10, di bawahnya torakal 10 dia ada gangguan, di atasnya itu enggak. Maksudnya begitu. Ya. Kemudian untuk proprioseptif itu rasa getar itu di tonjolan tulang. Rasa? Ya. Kalau ini, nah, jadi yang diperiksa di tonjolan tulang. Ya, ini, misalnya di sini. Rasa? Ya. Nah, coba. Itu ya, itu untuk proprioseptif atau rasa getar. Kemudian ada lagi di sini, maaf, kaos kakinya ada namanya rasa gerak posisi. Gerak posisi itu caranya ini diginikan, gini ya. Kemudian megangnya harus di kanan kiri, nggak boleh begini, megangnya begini. Ya, megangnya begini, kemudian digerakkan. Mas, ini nanti kalau begini ke atas ya, kalau begini ke atas, kalau begini ke bawah, ya. Terasa ya, ini ke atas, ini ke bawah. Oke, nah sekarang coba pejam mata lagi, ya. Digerak-gerakkan begini untuk kamuflase. Ini kemana? Ya. Ini kemana? Ini, ya. Jadi jangan ke bawah terus, ke atas, bawah. Nek pasiennya pinter niteni. Ya, nek pasiennya pinter niteni. Nek pasiennya nggak pinter ya mungkin ya orang udah gitu ya. Tapi itu sekali lagi ini untuk kamuflase digerakkan dulu. Ya. Dan pegangnya di sini. Kenapa kalau begini kan begini? Nah, ini seperti ditekan. Sekali lagi nek pasiennya pinter, oh ini yang ditekan yang atas, berarti ini ke bawah. Gini ini pasti cenderung kita tuh akan menekan kan. Ya. Maka pegangnya di kanan kiri begini. Oh, coba duduk. Sekarang untuk graf estesia dan sebagainya itu ya. Jadi begini. Kemudian dipakai, bisa pakai jari atau pakai ini, misalnya pasiennya tentunya harus tidak buta huruf ya. Pejam mata. Ini huruf angka. Merem. Ya. Dua. Ya, nggak apa, hampir mirip-mirip. Oke, susah ya berarti. Coba sekarang merem lagi ini. 3. Nah, kalau 3 jelas, karena tidak terputus. Ya, kalau ini 4. ya, itu ya. Itu adalah graf estesia, bisa angka, bisa huruf, Cuma kalau huruf seringnya kan terputus, jadi agak susah, lebih enak angka. Ya, itu graf estesia. Kemudian ada barognosis. Barognosis itu membandingkan beratnya benda, misalnya ini dengan apa misalnya. Ini kemudian disuruh mana berat mana ya, kemudian
stereognosis apa bentuknya, ya. Apakah itu bulatan atau kotak gitu. Itu disuruh pasiennya apa namanya. Jadi taruh ini, suruh pejam mata, kemudian nanti dipegang apa, kubus kah atau kotak atau ya. Apa lagi ya bro? Ini ada namanya apa ya, untuk mengalihkan perhatian. Jadi pasiennya juru gini, kenceng, kuat, kenceng. Ini supaya tidak mengalihkan perhatian aja, supaya ini untuk melihat nanti. Nah, ini ya, kalau kita lihat tonusnya turun, ya. Tadi kan kalau ini ya, ini kan sudah saya paling berapa ayunan sudah. Tapi kalau ini tonusnya turun, itu tidak ada yang ngerem, remnya belum. Jadi ini ketika ini gerak gini, dia akan terus mengayun terus. Itu namanya ada nggak di sini? Seperti pendulum. Oh ya. Pendulum, yang pasti pendulum. Jadi dia akan bergerak-gerak seperti itu. Karena apa namanya? Yang ngerem itu nggak ada. Yang ngerem nggak ada, sehingga dia akan tonusnya turun, dia akan bergerak-gerak terus. Kemudian juga pada udah, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nanti Selasa nanti saya, karena saya pergi, saya tukar sama teman, nanti mungkin berikutnya bisa. Ya, itu. Oke. Baik, terima kasih.